Bayangkan sebentar ya. Anda lagi duduk, santai, terus Anda sedang membaca sebuah cetak biru infrastruktur energi nasional gitu. Bacaan yang cukup berat ya untuk waktu santai. Bener banget. Nah, dokumennya tuh penuh dengan data impor minyak, terus ada grafik kapasitas kilang, rasio elektrifikasi, rasio panel surya, kayak ya sangat teknis lah, sangat rasional gitu kan. Iya, tipikal dokumen negara lah ya. Maksudnya kita kan sangat terbiasa dengan dinding pemisah yang tebel bangetnya di kepala kita. Iya, yang teknis sama yang mistis nggak nyampur kan? Nah, betul. Di satu sisi ada urusan teknokratis, di sisi lain ada urusan filosofis atau ya spiritual lah. Keduanya itu hampir nggak pernah atau bahkan pantang dibiarkan bersinggungan di dalam satu ruang diskusi. Apalagi sampai direkatkan jadi satu argumen kebijakan yang utuh gitu. Dan persis itulah misi penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk Anda, the learner yang lagi dengerin kita nih, yang selalu punya rasa ingin tahu tinggi buat membedah informasi di sekitar Anda, hari ini kita bakal menganalisis sebuah teks tunggal yang secara harfiah meleburkan dua dunia ekstrem ini. Menarik banget. Teks ini ngambil simbolisme spiritual Nusantara kuno yang sangat mistis, yaitu Wahyu Cakraningrat. Menggunakannya sebagai jangkar untuk menjelaskan strategi kebijakan energi modern dari Insinyur H.M. Ridwan Hisyam. Sebuah kombinasi yang nggak terduga ya. Sangat tidak terduga. Dan perlu dicatat nih untuk pendengar, terlepas dari posisi politik atau pandangan personal kita terhadap tokoh tersebut, sebagai pembelajar, kita mau nggak mau harus mengakui bahwa secara arsitektur narasi, ini adalah bermanuver komunikasi yang luar biasa berani. Kita di sini murni membedah teksnya secara netral aja ya. Pasti. Kita fokus ke bedah retorikanya aja. Oke, mari kita bedah ini. Tentu kita harus mulai dari akar mitologinya dulu. Wahyu Cakraningrat itu ya? Iya, betul. Gini, kalau kita mau memahami kenapa sebuah dokumen tiba-tiba ngebahas soal kilang minyak dan kemandirian energi pakai bahasa langit ya, kita wajib ngerti dulu panggung spiritual macam apa yang lagi dibangun sama penulisnya. Teks ini dengan sangat spesifik kan nyebut Wahyu Cakraningrat. Iya. Nah, di dalam kosmologi sejarah dan pewayangan Nusantara, ini tuh bukan sekedar istilah pemanis bibir aja loh. Ini tuh simbol absolut dari legitimasi kekuasaan puncak. Maksudnya legitimasi absolut itu gimana? Di sumber materi kita sih disebutnya kayak, tunggu saya kutip aja ya, disebut sebagai restu semesta bagi mereka yang dilahirkan untuk memegang kendali dan mengayomi bangsa. Konsep ini tuh berakar pada gagasan filosofis bahwa kekuasaan sejati, kekuasaan yang benar-benar sejati ya, itu sama sekali nggak bisa direbut cuma pakai ambisi, uang, atau intrik politik kotor. Kekuasaan itu harus turun sebagai sebuah anugerah kosmis. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada satu detail penting di naskah tersebut yang membedakannya dari sekedar klaim pasif tunggu durian runtuh gitu. Apa tuh detailnya? Oh, menarik. Jadi ada unsur keagenan aktif di sana ya? Nggak cuma duduk manis nunggu restu. Betul, pemimpinnya harus punya kualitas itu dulu. Oke, saya coba cari padanan visualnya nih, biar Anda yang lagi dengerin juga lebih gampang ngebayanginnya. Apakah mekanismenya ini mirip dengan legenda pedang Excalibur di ceritanya Raja Arthur nggak sih? Oh, Excalibur. Gimana tuh analoginya? Ya kan ceritanya ada pedang sakti nih yang tertancap di atas batu. Terus banyak banget kesatria yang punya pasukan besar, hartanya melimpah, ototnya kawat tulang besi lah ibaratnya, pada nyoba mencabut pedang itu dengan paksa. Iya, tapi gagal semua kan? Nah, itu. Mereka sampai berkeringat, mengerahkan seluruh armada, tapi pedangnya nggak goyah sedikit pun. Terus tiba-tiba datanglah si Arthur ini. Dia nggak punya ambisi yang berlebihan, dan krek, pedang itu terlepas gitu aja di tangannya, dengan sangat mulus. Menarik. Jadi pertanyaannya, apakah di Nusantara ini, alih-alih pedang fisik dari besi gitu, pedangnya itu adalah mandat kosmis tak kasat mata bernama Wahyu Cakraningrat ini? Hal yang sangat memukau di sini adalah analogi Anda itu sangat akurat. Wah, beneran mirip ya? Mekanismenya hampir identik. Gini, kalau Excalibur itu membuktikan kelayakan seorang pemimpin secara visual melalui sebuah artefak fisik yang bisa dipegang, nah, Wahyu Cakraningrat itu membuktikan hak ilahi seorang pemimpin melalui auranya, melalui kewibawaannya, dan ini yang paling penting, kemampuannya membawa kejayaan bagi rakyatnya. Oh, jadi efek kepemimpinannya yang jadi bukti nyatanya. Sangat cerdas karena ngambil kiasan budaya yang udah mengakar ribuan tahun di alam bawah sadar masyarakat kita.
Pesan implisit yang pengen ditanamkan sebelum beranjak ke isu energi yang lebih berat itu simple sebenarnya. Apa tuh pesannya? Bahwa tokoh yang sedang kita bahas ini memimpin bukan karena kehausan akan jabatan, tapi murni karena semesta udah ngasih dia amanah yang ya nggak bisa dia tolak. Oke, saya bisa ngeliat nih sekarang. Gimana panggung spiritualnya itu sengaja dibangun megah banget di awal. Tapi, jujur aja, disinilah saya mulai merasa ada yang agak janggal pas baca kelanjutan teksnya. Janggal di bagian mana tuh? Jadi gini, setelah ngebangun fondasi mistis yang sebegitu agungnya tentang tahta kuno, kebijaksanaan absolut, terus bobo raja-raja Nusantara, tiba-tiba narasinya berbelok tajam banget dan mendarat brak gitu di isu energi nasional. Kayak ngerem mendadak ya? Iya, maksud saya kalau Anda mau pakai metafora yang seagung Wahyu Cakraningrat, biasanya kan Anda bakal mengaitkannya dengan perdamaian dunia kayak persatuan bangsa atau keadilan sosial yang luas gitu kan? Betul, isu-isu filosofis besar. Nah pertanyaannya, jadi apa sebenarnya makna dari semua ini? Kenapa dari urusan kosmis tiba-tiba kita malah ngebahas urusan infrastruktur sektoral kayak energi? Ini lompatannya jauh banget loh. Lompatan itu emang sengaja dirancang untuk mengejutkan pembaca sih. Dan justru disitulah letak manuver konseptual utamanya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, mari kita bedah mekanismenya. Oke, gimana tuh cara kerjanya? Di era raja-raja masa lalu yang direferensikan sama teks ini, coba saya tanya, gimana sebuah kerajaan zaman dulu membuktikan kedaulatan dan kekuasaannya ke dunia luar? Ya, tentu saja lewat penguasaan wilayah teritorial kan. Seberapa luas batas tanah kerajaan Anda dan seberapa kuat armada militer Anda buat nyegah kerajaan tetangga nyaplok tanah Anda itu. Tepat banget. Tanah dan militer itu adalah metrik kedaulatan absolut di masa lalu. Tapi, narasi di dokumen ini tuh berargumen bahwa lanskap geopolitik dunia kita sekarang udah berevolusi secara fundamental. Udah beda lapangan permainannya ya. Banget. Hari ini, garis perbatasan fisik atau jumlah tank baja yang Anda miliki itu nggak lagi jadi satu-satunya penentu kemerdekaan sejati. Terus apa dong kerajaan di abad ke-21 ini? Sektor energi. Wow. Ya, sumber kita kan secara eksplisit mengklaim bahwa Wahyu Cakraningrat di era modern ini saya kutip ya, menitis kepada mereka yang berani memimpin transformasi strategis termasuk dalam sektor energi. Ini menarik nih. Penjelasannya bikin saya ingat sama satu analogi lain yang lumayan pas. Boleh, silakan. Coba bayangin ada seorang kesatria yang sangat tangguh nih. Dia punya pedang yang paling tajam sedunia, ototnya gede banget, terus kuda perangnya juga gagah perkasa. Kesatria impian lah ya. Iya, tapi masalahnya cuma satu. Dia nyewa baju zirah atau pelindung dadanya itu dari musuh terbesarnya. Waduh. Nah, kan? Jadi nggak peduli seberapa kuat kesatria itu, kapanpun sang musuh ngerasa tersinggung atau mau nyerang, mereka tinggal narik balik aja baju zirah sewaan tersebut. Dan seketika, sang kesatria yang tadinya garang ini tiba-tiba jadi sangat rentan dan gampang dibunuh. Analogi yang sangat mematikan tapi akurat. Pertanyaan saya, apakah ketergantungan energi dari luar negeri itu kurang lebih sama bahayanya dengan menyewa baju zirah pertahanan kita dari negara lain? Itu perumpamaan yang sangat brilian sih. Dan secara mekanis, ya persis begitulah cara kerja geopolitik energi modern. Mari kita lihat lebih dalam gimana itu benar-benar beroperasi di dunia nyata sekarang. Gimana tuh praktiknya? Gini, jika sebuah negara bergantung secara masif banget pada impor energi, entah itu bahan bakar minyak, gas alam, atau bahkan komponen teknologi energi bersih, ya negara itu pada dasarnya udah nyerahin kemudi nasibnya ke tangan pihak asing. Udah nggak pegang kendali lagi ya? Sama sekali nggak. Coba bayangkan, jika terjadi sedikit aja konflik di negara pengekspor minyak di belahan bumi lain, harga minyak mentah global pasti melonjak kan? Iya, itu udah otomatis. Terus apa yang terjadi di dalam negeri kita yang impor? Harga bahan bakar di pompa bensin naik, ongkos logistik ikutan naik, inflasi meledak, harga pangan di pasar meroket. Dan ujung-ujungnya stabilitas sosial dan politik bisa runtuh cuma dalam hitungan minggu ya? Persis. Jadi armada militer yang besar yang Anda sebut di awal tadi, itu jadi nggak ada artinya sama sekali kalau tank dan pesawat tempurnya nggak punya bahan bakar buat bergerak. Berarti benar-benar cuma jadi rongsokan besi mahal doang ya? Sama sekali nggak ada fungsinya. Rantai pasokan makanan, server internet yang Anda pakai tiap hari, rumah sakit, pertahanan negara, semuanya bertumpu pada satu fondasi tunggal, yaitu energi. Masuk akal. Nah,
Teks ini dengan sangat cermat memposisikan IRHM Ridwan Hisyam sebagai figur yang menurut sumber kita memahami sepenuhnya bahwa energi adalah kunci mutlak kedaulatan nasional. Oh, pantesan dikaitin sama Wahyu Cakraningrat tadi ya? Iya, dengan menempatkan pemahaman teknis ini tepat di sebelahnya konsep sakral Wahyu Cakraningrat, teks itu pada dasarnya lagi menyamakan level kepentingan pengelolaan energi nasional dengan kesucian menjaga batas-batas wilayah kerajaan kuno zaman dulu. Wah, saya mulai ngelihat polanya nih. Jadi ngurusin urusan energi itu bukan sekedar, pekerjaan administratif duduk di meja menteri atau birokrat aja. Tapi udah jadi semacam tugas suci dari seorang penjaga peradaban gitu ya. Pembingkaian yang luar biasa kan? Disinilah bagian yang benar-benar menarik buat saya. Mari kita periksa detail bahasanya lebih dekat. Soalnya teks ini kan nggak cuma bicara soal visi energi secara melangit dan abstrak aja. Ada bagian yang sangat membumi ya? Iya, ada bagian di mana penulis mulai mengkritik status quo yang lagi jalan sekarang. Di satu sisi, tiba-tiba dia pakai istilah-istilah kayak ketergantungan pada impor, terus ada kritik soal eksplorasi sumber daya yang tak berkelanjutan. Itu kan bahasa ruang rapat banget ya, sangat teknokratis. Sangat bisnis lah kedengarannya. Iya, itu emang kosakata standar dari analisis ekonomi makro. Ketergantungan impor itu kan menguras devisa negara dan bikin nilai tukar mata uang kita melemah. Sementara eksplorasi tak berkelanjutan itu artinya kita lagi sibuk menjual aset masa depannya anak cucu bangsa demi keuntungan jangka pendek buat hari ini aja. Ini masalah struktural yang real banget, bukan mitos. Betul, saya setuju. Tapi kemudian, nah ini dia anehnya. Tepat setelah menguraikan masalah teknis pakai bahasa ekonomi gitu, teks ini nggak nawarin solusinya dengan bahasa yang sejenis. Maksudnya gimana tuh? Penulisnya tuh nggak bilang, misalnya, Ridwan Hisyam punya rencana memotong impor 20% dalam 5 tahun ke depan dengan ngebangun 3 kilang baru. Nggak ada angka gitu. Terus apa yang dibilang? Teks itu justru mendeskripsikan kalau sang tokoh memiliki, nah ini saya kutip, wawasan dan daya juang untuk mewujudkan kemandirian. Dan tujuan akhirnya nggak disebut sebagai target APBN yang surplus, tapi disebut sebagai langkah menuju kejayaan yang bergaung dalam frekuensi pemimpin sejati. Frekuensi pemimpin sejati ya? Iya. Istilah frekuensi pemimpin sejati ini benar-benar narik perhatian saya. Kenapa sih harus gunain pembingkaian yang kedengerannya kayak manifesto spiritual ini untuk urusan infrastruktur yang sangat teknis? Bukannya angka kerugian impor yang sampai triliunan rupiah itu aja udah cukup rasional ya buat ngeyakinin orang tentang urgensinya kemandirian energi? Nah, ini poin yang sangat tajam. Jika manusia itu adalah makhluk yang 100% murni rasional, maka ngasih tabel angka aja emang udah cukup. Tapi, penulis teks ini tuh tahu persis sifat manusia. Sifat yang gimana? Bahwa perubahan struktural yang ukurannya sebesar transisi energi nasional, itu nggak bakalan bisa digerakkan cuma bermodalkan tabel Excel. Oh, gitu ya? Iya. Logika itu selalu bisa didebat dengan logika lain kan? Kalau Anda cuma bawa argumen soal kerugian ekonomi impor, lawan politik Anda bisa dengan sangat gampang membalas pakai data lain. Mereka bisa bilang, tunggu dulu, ngimpor energi fosil dari luar negeri saat ini tuh secara operasional jauh lebih murah dan lebih praktis dibandingkan kita harus ngebangun seluruh ekosistem infrastruktur energi terbarukan dari nol di dalam negeri. Ah, iya bener juga ya. Secara hitungan kalkulator jangka pendek sih, mempertahankan status quo impor atau mengekstraksi sumber daya alam secara serampangan itu emang selalu kelihatan lebih murah dan menguntungkan. Persis. Itulah alasannya kenapa teks ini merasa harus memindahkan arena pertempurannya. Memindahkan arena? Kemana? Ke ranah moral dan spiritual. Dengan masukin frasa seperti daya juang dan ngaitin itu dengan frekuensi pemimpin sejati, isu ketergantungan impor ini nggak lagi sekedar dibingkai sebagai masalah inefisiensi ekonomi doang. Terus diubah jadi apa? Ia diubah menjadi semacam cacat pada harga diri bangsa. Mengimpor energi itu dibingkai seolah-olah kita ini sedang dijajah secara modern. Terus, mengeksploitasi sumber daya tanpa memikirkan keberlanjutan, itu dibingkai seolah kita ini lagi mengkhianati tanah air. Ini bukan perdebatan anggaran lagi, ini jadi pertempuran moral. Oh, wow. Saya ngerti sekarang. Pantesan keras banget narasinya. Jadi, dengan kerangka ini, menolak visi kedaulatan energi yang digagas tokoh ini, tuh sama aja kayak menolak takdir kejayaan bangsa itu sendiri ya? Tepat sekali. Anda tuh bukan sekedar lagi mendebat sebuah proposal kebijakan anggaran, tapi Anda seakan-akan sedang melawan frekuensi alam semesta. Ngeri juga ya implikasi logikanya. Secara retoris, emang begitulah cara teks ini mengunci audiensnya.
Ini tuh secara sengaja memindahkan perdebatan dari kepala turun langsung ke hati audiens. Membypass logika rasional ya? Betul. Sosok Ridwan Hisyam ini nggak ditawarin ke pembaca sekedar sebagai teknokrat pintar yang paham masalah regulasi. Nggak cukup itu. Ia ditawarin sebagai seorang pembawa mandat kosmis. Karena tantangannya besar ya? Sangat besar. Transisi energi itu luar biasa sulit. Penuh benturan berdarah-darah dengan berbagai kepentingan oligarki dan bisnis besar. Karena itu, yang dibutuhin buat ngelawan itu bukan cuma manajer proyek yang baik, tapi seseorang dengan daya juang. Seorang pejuang yang energi spiritualnya selaras sama kebutuhan zaman. Gila sih, narasi yang dibangun. Menarik sekali ngelihat gimana rangkaian kata bisa didesain buat memanusiakan atau bahkan mensakralkan data dan angka. Namun nih, buat Anda yang lagi dengerin, kalau Anda pikir percampuran bahasa teknis dan spiritual ini udah paling ekstrim di bagian tengah teks tadi, mending Anda bersiap-siap deh buat kedengerin bagian akhirnya. Iya, bagian penutupnya emang lumayan liar ya. Sangat liar. Karena penutup dari sumber materi kita ini tuh benar-benar kayak membuang seluruh tata krama penulisan dokumen kebijakan pada umumnya ke tempat sampah. Saya bacain ya kalimat penutup teksnya. Anda dengerin baik-baik deh. Gimana irama bahasanya berubah drastis jadi kayak orang lagi orasi. Tulisannya gini, magis, vibrasi, energi, hipnotis. Ketika visi besar bertemu dengan restu semesta, maka kekuasaan dan perubahan hanya soal waktu. Luar biasa dramatis. Jujur aja ya, pas saya ngelihat kata hipnotis itu terang-terangan dipakai buat mempromosikan visi kebijakan publik, saya tuh ngerasa agak, curiga gitu. Maksud saya, bukankah tujuan dari pembuatan kebijakan triliunan rupiah itu biar masyarakat tuh tetap sadar, tetap analitis dan kritis ya? Kenapa teks ini malah merayakan ide bahwa visinya ini bersifat hipnotis? Itu pertanyaan penting, dan itu pertanyaan yang sangat tajam dari Anda. Penggunaan 4 kata beruntung tadi, magis, vibrasi, energi, hipnotis, itu sebenarnya merupakan sebuah taktik psikologi retorika yang kita sebut sebagai pattern interrupt atau pemutusan pola. Pemutusan pola gimana maksudnya? Gini, di awal dan di pertengahan teks penulisnya kan pakai logika buat narik perhatian pembaca yang rasional. Kayak bilang, oh kita punya masalah impor nih, kita punya masalah kedaulatan. Iya, yang tadi kita bahas, argumen teknis. Nah, tapi pas udah masuk di akhir argumen, penulisnya tuh sengaja mau mematikan sepuit rasionalitas di otak pembacanya itu dan langsung nembak nargetin pusat emosi prabasadar mereka. Wah, kayak disabotase gitu otaknya. Kurang lebih, kata hipnotis di sini tuh kan nggak bermakna harfiah menidurkan orang pakai pendulum ya, tapi buat ngegambarin betapa karismatik, kuat, dan tak tertolaknya daya tarik dari visi tersebut. Jadi dia kayak minta kita buat udahlah berhenti aja menganalisis SWOT atau resiko proyeknya dan mulai ngerasain getaran auranya aja gitu. Betul sekali. Dan coba deh kita telaah kalimat berikutnya yang Anda baca tadi. Ketika visi besar bertemu dengan restu semesta, maka kekuasaan dan perubahan hanya soal waktu. Frasa hanya soal waktu ini sebenarnya adalah jantung dari seluruh operasi narasi dokumen ini loh. Kenapa gitu? Karena ini masukin elemen fatalisme, sebuah keniscayaan yang absolut, tapi dibungkusnya pakai nada optimisme yang sangat agresif. Oh, saya paham. Jadi seolah-olah perubahan kebijakan energi ini sama pastinya dengan hukum gravitasi gitu kan. Kalau Anda ngelepasin apel dari tangan, ya dia pasti jatuh ke bawah. Kalau visi energi ini sudah dapat restu semesta, ya dia pasti terwujud, nggak peduli siapapun yang nyoba menghalanginya. Analogi gravitasi yang bagus. Secara psikologis, teknik ini tuh efektif banget. Karena dia ngelepasin beban pembuktian lebih lanjut dari si penulis. Maksudnya udah nggak perlu debat data lagi? Nggak perlu. Jika kemandirian energi dan kepemimpinan figur ini emang udah ditakdirin sama Wahyu Cakraningrat dari atas, maka pihak-pihak yang skeptis atau politisi oposisi yang menentang itu secara otomatis diposisikan sebagai pihak yang menyedihkan dan sia-sia karena lagi mencoba melawan arus takdir alam semesta. Benar juga ya, framing yang licin banget. Teks ini berhasil mengubah sebuah rencana strategis yang sebenarnya kan masih harus susah payah diperjuangkan di parlemen dan di pasar ekonomi menjadi sebuah kemenangan yang seolah-olah udah selesai. Tinggal nunggu ketok palu aja. Penulis narasi ini lagi nyiptain sebuah ramalan yang memenuhi dirinya sendiri. Gila. Luar biasa. Oke, mari kita tarik napas sebentar nih dan ngelihat kembali peta yang baru aja kita lalui bareng-bareng. Kita mulai diskusi kita tadi dengan membedah gimana sebuah mitos yang usianya ratusan tahun tentang legitimasi raja, si Wahyu Cakraningrat ini
Sengaja dihidupkan kembali bukan sebagai pajangan relikwi museum, tapi sebagai mesin penggerak narasi politik. Iya, sebagai fondasi legitimasi yang baru. Terus, teks ini secara canggih nyiptain jembatan yang menghubungkan masa lalu mistis tersebut langsung dengan kecemasan geopolitik paling modern kita sekarang, yaitu soal gimana caranya kita memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa harus disetir sama negara lain. Dan dalam proses ngebangun jembatan itu, narasi ini sukses mentransformasi IRHM Ridwan Hisyam dari sekedar pembuat kebijakan teknis biasa menjadi seorang pewaris mandat spiritual tingkat tinggi. Iya, dicitrakan sebagai sosok dengan daya juang buat ngelawan kenyamanan impor demi kedaulatan sejati yang hilang ya. Betul. Hingga akhirnya argumen itu ditutup dengan semburan bahasa emosional yang secara blak-blakan minta pembacanya buat nyerah aja sama pesona magis dan hipnotis dari visi tersebut. Ini benar-benar pertunjukan tingkat tinggi sih tentang seni membingkai realitas. Anda yang lagi mendengarkan kita nih. Anda para the learner yang mungkin kesehariannya cuma berurusan sama nulis coding, atau jualan di e-commerce, atau urusan medis, atau mungkin desain grafis. Kenapa sih Anda harus buang-buang waktu peduli dengan semua analisis retorika politik energi yang jelimet ini? Jawabannya sederhana sih, karena instrumen manipulasi dan persuasi yang kita bedah hari ini tuh beroperasi di setiap sudut kehidupan Anda tanpa Anda sadari. Persis. Setiap hari itu Anda dibombardir oleh berbagai pesan dengan pola yang sama. Mulai dari dengerin visi misi CEO di kantor Anda yang berapi-api bilang soal mengubah dunia, padahal perusahaannya cuma bikin software akuntansi. Iya kan, agak lebay tapi kita sering denger yang kayak gitu. Bener. Atau sampai iklan di TV yang ngeyakinin Anda kalau dengan ngebeli mobil merek tertentu, berarti Anda lagi menyelamatkan bumi dari kepunahan. Menyadari gimana caranya seseorang itu bisa ngambil emosi purba kita, ngambil mitos budaya yang udah mengakar di otak kita, dan merajutnya ke dalam argumen teknis modern, menurut saya itu adalah perisai pertahanan mental yang wajib banget Anda miliki di era sekarang. Setuju banget. Dengan memahami gimana struktur mesin di balik sebuah persuasi itu bekerja, Anda tuh nggak bakalan gampang hanyut ke bawah perasaan. Nggak gampang dihipnotis lah ya. Nah, iya nggak gampang dihipnotis kalimat manis. Jadi lain kali, kalau Anda dengar sebuah pidato kampanye atau baca rencana strategis dari figur publik atau perusahaan manapun, Anda bakal secara otomatis mampu misahin tuh. Misahin apa nih? Misahin antara bagian mana yang benar-benar sebuah proposal logis yang bisa dan harus diuji pakai data keras, dan mana bagian yang cuma sekedar kerangka wahyu cakraningrat artifisial yang sengaja disisipin buat ngebungkam logika kritis Anda. Intinya, Anda bakal sadar kapan data beneran lagi dipresentasikan dan kapan Anda cuma lagi dihipnotis pakai vibrasi narasi aja. Baik, ini membawa kita ke ujung dari pembedahan teks kita yang lumayan intens hari ini. Namun nih, sebelum kita benar-benar menyudahi eksplorasi kita, ada satu pemikiran yang dari tadi terus berputar-putar di kepala saya selama kita menganalisis soal transisi kekuasaan ini. Oh, ada ide apa nih? Saya pengen melemparkan pemikiran liar ini ke ruang imajinasinya Anda yang lagi dengerin di rumah atau di jalan. Silakan. Gini, kita tadi kan udah membedah sebuah argumen yang sangat rasional bahwa bentuk ukuran kekuasaan sebuah negara itu selalu berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Di masa lalu, legitimasi dan restu semesta itu wujud fisiknya adalah penguasaan teritorial tanah. Punya militer kuat, punya tanah luas, sah Anda diakui sebagai raja yang berdaulat. Betul, itu masa lalu. Kemudian, kita melangkah ke premis hari ini. Seperti yang diartikulasikan dengan sangat tajam lewat visi kemandirian energi tokoh di teks tersebut. Di abad ke-21 ini, teritorial luas itu jadi kurang relevan kalau nggak ada jaminan energi. Kedaulatan hari ini itu berpusat pada siapa yang nguasain infrastruktur minyak, gas, surya, sampai nikel buat baterai. Ya, tanpa energi mandiri, negara Anda cuma jadi cangkang kosong yang gampang diremuk. Ini kan transformasi yang sangat logis ya, dari sekedar tanah naik level menuju ke daya atau energi. Bener. Dalgas dalam-dalam menuju era kecerdasan buatan, menuju era algoritma prediktif, komputasi kuantum, dan supremasi data global. Era digital absolut? Iya, jika masa lalu adalah kedaulatan teritorial dan masa kini adalah kedaulatan energi, lalu di masa depan nanti, bentuk kedaulatan seperti apa sih yang bakal mati-matian diperjualkan sama negara-negara ini? Wah. Terus, mitos wahyu cakraningrat macam apa yang bakal diklaim oleh para pemimpin ambisius di era pos-energi nanti? Itu adalah teka-teki masa depan yang
Jujur aja terdengar menakutkan sekaligus sangat menakjubkan sih. Apakah nanti kedaulatan mutlak sebuah negara akan ditentukan oleh siapa yang memiliki kecerdasan buatan super yang paling mumpuni? Atau mungkin restu semesta di masa depan tuh bakal didefinisikan sebagai penguasaan mutlak atas data kognitif dan perilaku dari miliaran warga negaranya ya? Sangat mungkin loh. Nanti argumen narasinya tuh mungkin nggak bakal lagi ngebahas soal rebutan kilang minyak atau sengketa perbatasan laut. Terus ngebahas apa dong? Melainkan tentang siapa yang paling berhak mengendalikan frekuensi digital dari kesadaran kolektif kita di dunia maya. Wow, ngebayangin gimana bahasa mistis dari masa lalu bakal didaur ulang lagi untuk melegitimasi kontrol pemerintah terhadap server dan algoritma di HP kita. Itu adalah sebuah ruang renungan yang sangat menarik. Sekaligus mungkin bikin sedikit merinding dan mengusik ketenangan ya. Hahaha, bener banget, mengusik ketenangan. Tapi itu PR buat Anda renungkan dan eksplorasi lebih jauh sendiri. Pesan saya cuma satu, teruslah kritis, teruslah berani mempertanyakan mesin dan niat di balik setiap narasi yang Anda konsumsi setiap harinya. Jangan gampang terhipnotis. Terima kasih banyak The Learners telah ikut menyelam lebih dalam bersama kami hari ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya. Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia, bersatu dalam keberagaman. Kita kuat dan bersaudara dengan Pancasila. Kita teguh dan berani membangun bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Nusantara, kita bersatu dengan cinta dan kasih sayang. Kita maju, Bhinneka Tunggal Ika. Kita teguh, Indonesia tanah airku, kita jaya. Dari perbedaan suku dan agama, kita bersatu dengan toleransi dan kasih sayang.